Stop main-main, stop membuang waktu. Dan video ini saya buat bukan karena saya ingin mencari agar banyak yang nonton video saya, tidak. Tapi memang ini real dan nyata. Dan saya benar-benar memakai law of assumption dalam hidup saya. Apapun permasalahan saya pakai law of assumption untuk mengatasi permasalahan saya. Dan benar-benar termanifestnya tuh secepat itu, semudah itu, bahkan dalam waktu semalam aja bisa termanifest, tergantung seberapa kita yakin. Dan video ini juga bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang selalu bertanya-tanya mengapa the law of assumption tidak bekerja untuk mereka, apa penyebabnya, dan apa yang harus mereka lakukan agar the law of assumption bisa lebih cepat bekerja. Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini. Dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Hai semuanya, stop buang waktu kalian yang berharga itu untuk saat ini sedih, galau, kecewa, putus asa, nangis-nangisan karena kalian baru diputusin mantan kalian. Aku mau saat ini juga kalian hentikan. Karena apa? Karena tidak berguna, ya. Lebih baik kalian pakai the law of assumption untuk menarik apapun yang kalian impikan. Dan teman-teman, saya buat video ini ya tentang the law of assumption, bagaimana worknya the law of assumption itu, bukan karena saya ingin supaya banyak orang yang nonton video ini, tidak. Tapi memang se-work itu, dan semua YouTuber yang berbicara mengenai the law of assumption itu benar-benar fakta, itu benar-benar real, dan itu benar-benar nyata. Karena memang the law of assumption se-powerful itu. Jujur teman-teman, sampai dengan detik ini, setiap permasalahan saya menemukan solusi, saya menemukan jalan keluarnya, dan apapun yang saya inginkan itu saya dapatkan dengan the law of assumption. Sampai dengan detik ini saya masih kayak wow, sehebat itu the law of assumption, wow, kayak gitu. Dan karena saya melihat ada begitu banyak hal yang sudah saya manifest kayak gitu, saya kayak merasa saat ini waktu saya itu berharga banget. Saya tidak akan pakai untuk hal-hal yang tidak berguna seperti sedih, kecewa, galau, mendengarkan lagu-lagu galau seperti itu, atau saya bergosip ria kayak gitu. Menurut saya itu tidak berguna. Saya akan pakai waktu saya untuk apa? Untuk visualisasi apapun yang saya inginkan. Karena saya tahu apapun yang saya visualisasikan pasti saya dapatkan. Nah, dengan itu saya ingin berbagi ke kalian hal yang sangat berharga ini, supaya kalian itu jangan lagi sedih, jangan lagi galau, karena se-powerful itu dan benar-benar bisa memanifest apapun yang ada di dalam pikiran kalian. Ada beberapa di antara kalian yang mengajukan pertanyaan ke saya, menuliskan pertanyaan di video aku sebelumnya kayak, "Kak, aku udah percaya banget, aku nih orang yang percaya banget loh sama the law of assumption, tapi kok kenapa ya belum termanifest juga nih apa yang aku impikan," kayak gitu. Nah Kak, kalau kakak percaya pada the law of assumption, saya masih ragu apakah benar kakak percaya terhadap the law of assumption. Karena berbicara mengenai the law of assumption itu bukan dalam realnya ya, dalam dunia realitanya kita tidak bisa mengatakan kita percaya aja, enggak. Percaya itu bukan dengan berkata-kata saya percaya, no. Percaya itu adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah memiliki itu. Percaya itu sekali lagi ya, bukan soal kata-kata saya percaya pada the law of assumption, no. Itu belum percaya. Percaya itu adalah soal kita tahu ya, sekali lagi tindakan ya. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki itu. Contoh, saya asumsiin mantan aku balik, contoh ya. Karena banyak yang bertanya soal, "Kak, gimana sih caranya biar mantan aku balik?" Itu terlalu banyak pertanyaan soal itu. Jadi itulah kenapa di video-video aku tuh selalu ngebahas mengenai mantan. Tapi sebenarnya semua hal bisa kita tarik dalam kehidupan kita dengan menggunakan the law of assumption. Semua hal bisa kita manifest, oke? Jadi ini contohnya adalah mantan. Jika kalian
menarik mantan buat kembali lagi, jangan berasumsi lagi bahwa mantan saya sudah balik. Enggak, bukan gitu. Itu bukan namanya kita percaya bahwa the law of assumption itu bekerja. No. Kalau kita percaya bahwa mantan kita itu balik, ya, asumsinya nggak gitu. Asumsinya adalah gini, pacar saya sekarang lagi di depan, lagi sama orang tua saya, mereka lagi ngobrol-ngobrol, mereka lagi ya saling cerita-cerita, mama papa aku bertanya-tanya soal pacar aku itu, kayak gitu. Jadi kalau kamu masih bilang mantan, selamat, itu bakal tetap jadi mantan, oke? Jadi the law of assumption itu adalah soal bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki itu. Sekali lagi, kalau kalian masih bilang bahwa Kak, aku udah menerapkan the law of assumption tapi belum terwujud juga, say, kalau kamu memang benar-benar menerapkan the law of assumption, berarti kamu tahu kalau belum sampai kamu mendapatkannya itu belum akhir, ya, belum merupakan akhir. Oke, syarat bahwa the law of assumption itu bakal berhasil adalah ketika kita mampu menempatkan diri kita, frekuensi kita kalau kita sudah di akhir. Tapi ketika kamu melakukan the law of assumption dan kamu masih bertanya-tanya bahwa Kak, aku udah melakukan the law of assumption tapi udah menerapkan the law of assumption tapi kok belum ada ini ya, belum kelihatan ya. Nah, itu belum yakin sepenuhnya, belum. Dan kalau kamu belum melihat hasil akhirnya, jangan pernah berkata atau berasumsi lagi bahwa the law of assumption itu belum work. Kamu sedang melakukan asumsi di atas asumsi. So, kalau aku jadi kamu, aku akan menikmati proses. Karena aku tahu bahwa semua hal itu yang aku pikirkan itu adalah masa depan aku. Semua hal yang aku visualisasikan itu adalah masa depan aku. Semua hal yang aku rasakan adalah masa depan aku, dan apa yang aku khawatirkan ini adalah proses. Contoh, kalau kamu asumsinya kayak mantan aku merindukan aku, atau sorry, pacar aku merindukan aku, tapi ternyata dalam prosesnya ya kalian malah hilang kontak. Say, kalau kalian tidak hilang kontak, bagaimana dia dapat merasakan rindu sama kamu, ya kan? Jadi law of assumptionmu, yang asumsimu itu sebenarnya sudah bekerja. Ya, kalau kamu yakin, kamu tahu bahwa sebenarnya sudah bekerja. Ya, sekali lagi. Jadi saran aku ya, dinikmati aja prosesnya dan tetap memposisikan diri bahwa kamu itu sudah memiliki apa yang kamu asumsikan. Itu baru namanya kamu percaya. Kamu santai, kamu menghadapi hari-hari seperti biasa, kamu bekerja seperti biasa. Itu baru yang dinamakan yakin. Itu baru yang dinamakan kita sudah memposisikan diri bahwa kita sudah berada di hasil akhir itu. Ngapain ragu, ngapain kecewa, ngapain sedih ketika kamu melihat realita itu tidak sesuai. Semakin kamu sedih, semakin kamu dijauhkan. Ingat ya, bukan berarti tidak ngefek, tetapi kamu dijauhkan dulu untuk sementara. Sampai kamu benar-benar memposisikan kamu sedang ada di frekuensi itu. Ya. Contohnya, kamu lagi di bawah sini dan impianmu ada di sini. Ya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan impianmu kalau kamu tidak mencocokkan frekuensimu dengan impianmu? Impianmu itu ada di frekuensi bahagia, tetapi kamu sedih gitu. Ya gimana kamu bisa dapetin apa yang kamu mau? Kamu aja nggak bisa mencocokkan frekuensi yang sesuai dengan impian kamu itu. So ya teman-teman, memang sepowerful itu. Dan setelah video ini aku akan bahas bagaimana caranya menerapkan the law of assumption hanya dalam 1 malam aja. Dan terutama buat kalian yang masih suka ragu-ragu nih, asumsi saya jalan gak ya? Habis melakukan asumsi masih kayak bertanya, jalan gak ya? Nah, aku bakal ngajarin gimana caranya agar kamu tidak lagi bertanya-tanya dan kamu percaya bahwa keesokan harinya asumsimu itu berhasil. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Silahkan jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Subscribe channel ini. Akhir kata, saya Ira Nonandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!